Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ada seorang pemimpin tidak berhukum dengan hukum Allah, ketika ada seorang awam kaum muslimin, seorang muslim tidak berhukum dengan hukum syariat, bagaimana status dia? Apakah dia kafir? Ataukah kemudian dia tidak keluar daripada koridor keimanan? Apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 44. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Fa ulaika humul kafirun. Ya, fa ulaika humul kafirun. Maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Jika kita membaca ayat ini tanpa pemahaman yang benar, ya, maka kita bisa mengkafirkan siapapun yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Siapa saja yang memahami ayat ini tanpa pemahaman yang lurus, pemahaman yang benar daripada pemahaman salaful ummah, maka dia menjadi takfiri. Ya, maka dia menjadi seorang takfiri. Maka dikafirkanlah presidennya. Ya. Maka dikafirkanlah aparat penegak hukumnya. Ya. Maka dibomlah sana dan sini, ya. Itu buah daripada pemikiran takfir. Dan itu ada di zaman Nabi, dan itu ada di zaman Khulafaur Rasyidin. Bagaimana sahabat Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan sahabat-sahabat lainnya itu berusaha untuk dibunuh oleh mereka. Mereka yang kemudian memahami wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka itulah termasuk orang-orang yang kafir. Saya barakallahu fikum ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Berangkat daripada ayat tersebut, kemudian kita harus mengetahui apa yang dipahami oleh para ulama terkait persoalan ini. Hukum yang pertama terkait dengan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah adalah jika ia meninggalkan hukum Allah dan menganggap halal perbuatannya itu, atau karena memandang bahwa ia dibebaskan memilih dalam masalah tersebut, atau berpendapat bahwa hukum Allah Ta'ala tidak layak untuk mengurusi problem masyarakat, atau bahkan hukum selain hukum Allah lebih baik bagi mereka, maka dia adalah kafir mukhrijun anil millah, keluar daripada agama, tentunya setelah terpenuhi syarat-syarat dan tidak adanya penghalang. Ini sesuai dengan apa yang difatwakan para ahli ilmu yang mantap dalam pemahaman agama. Jadi, siapapun pemimpin ataupun rakyat yang tidak menerapkan hukum Allah, tidak menerapkan syariat Allah, karena alasan-alasan tersebut, apa saja alasan-alasannya, dia merasa bahwa tidak berhukum dengan hukum Allah itu halal, tidak masalah, ya. Atau bahkan dia mengatakan bahwa undang-undang negeri kita ini jauh lebih baik daripada Al-Quran dan As-Sunnah, lebih sesuai dengan zaman, ya. Dan ucapan-ucapan lainnya yang kemudian memenuhi syarat untuk kemudian dikatakan sebagai orang yang kafir, keluar daripada agama. Barakallahu fikum ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Ketika dia menghalalkan hukum selain hukum Allah, menganggap hukum selain hukum Allah itu adalah lebih baik daripada hukum Allah, dia ucapkan hal tersebut dengan pengetahuan yang pasti, tidak tersubhat, ya, bukan tersubhat, bukan karena kejahilan dia bicara tersebut, bukan karena terpaksa, maka dia telah keluar daripada agama. Tapi tidak jarang juga kita dapati ada orang bicara seperti ini, bahwa undang-undang negeri kita ini jauh lebih baik daripada syariat agama apapun. Maka orang tersebut tidak langsung kita katakan dia kafir. Jangan langsung kita katakan dia kafir. Karena bisa jadi apa yang dia ucapkan tersebut berangkat daripada kejahilannya, ya. Belum tegak atasnya penjelasan agama yang lurus. Bisa jadi dia mengucapkan hal tersebut karena persoalan-persoalan keterpaksaan, atau ada motivasi-motivasi tertentu
Sehingga jika hal tersebut belum terpenuhi, yakni karena dia mengetahui ucapan tersebut dengan pasti tanpa keterpaksaan, maka belum boleh seseorang itu dikafirkan, ya. Walaupun dia sudah mengucapkan perkataan-perkataan kufur. Ini yang pertama, ya. Kemudian hukum yang kedua. Jika orang tersebut meninggalkan hukum Allah Ta'ala karena hawa nafsunya, ya, karena rasa takut, karena dia memiliki penafsiran yang lain, ya, karena memiliki penafsiran yang lain yang menyimpang, atau dia tetap meyakini bahwasanya syariat itu adalah sesuatu yang harus ditaati dan dia merasa dirinya telah bersalah tidak menerapkan syariat tersebut, maka dia tidak keluar daripada agama ini. Contoh tadi, misalkan seorang ayah, kasus yang tadi, dia kemudian mengatakan bahwasanya sebenarnya dia tahu anak perempuan itu harus dijilbabi, ya, harus menutup aurat. Tapi karena dia jahil, tapi karena dia ogah-ogahan, malas, terbawa nafsu, untuk kemudian dia tidak memerintahkan anaknya menutup auratnya, maka tidak boleh kita katakan orang tua tersebut kafir keluar daripada agama. Ya. Akan tetapi jika dia mengatakan bahwasanya dengan penuh keyakinan bahwa perempuan itu tidak mengapa tidak pakai jilbab, ya, perempuan itu boleh tidak pakai jilbab, halal tidak pakai jilbab, dia katakan itu dengan penuh kesadaran dan dia pahami itu dengan sebenar-benarnya, maka bisa dipastikan orang tersebut telah keluar daripada agama. Ini terkait tentang hukum orang yang meninggalkan syariat, meninggalkan penegakan syariat.